Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisri Pujiati dengan nomor NIM 191430087 dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam video ini, saya akan menjawab UAS mata kuliah praktik underwriting yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ainul Yakin ME. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian jenis-jenis resiko. Secara lebih luas, risiko didefinisikan sebagai bahaya atau akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena proses yang sedang berlangsung atau sebuah kejadian tertentu di masa mendatang. Risiko adalah hal-hal yang selalu dihadapi oleh manusia dan bersifat tidak menentu. Adapun jenis-jenis risiko, dalam dunia asuransi mengenal risiko yang diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Pertama yaitu risiko murni, yaitu risiko karakteristik yang terjadi jika pasti menimbulkan kerugian. Apabila risiko ini tidak terjadi, maka tidak ada kerugian maupun keuntungan yang akan dihasilkan. Contohnya dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, pilot, dan lain sebagainya. Kedua, risiko spekulatif, yaitu risiko yang diakibatkan dari pertaruhan keberuntungan. Jika risiko ini terjadi, hal itu akan menimbulkan 3 kemungkinan, yaitu memberikan keuntungan yang menyebabkan kerugian, atau tidak memberikan keuntungan atau menyebabkan kerugian sama sekali. Contohnya yaitu risiko berinvestasi saham di bursa efek. Yang ketiga ada risiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko yang sebab maupun akibatnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya, seorang pengangguran atau pencuri. Ketika seorang mencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya akan mempengaruhi individu tersebut. Yang keempat, ada risiko fundamental. Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas yang dapat disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu, seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2, yaitu tentang apa saja prosedur yang dilakukan oleh field underwriting. Field underwriting merupakan proses awal dari aktivitas underwriting yang dilakukan oleh petugas lapangan dengan melakukan observasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan calon tertanggung atau pemegang polis. Pengamatan ini dilakukan oleh seseorang agen sebagai seleksi awal dan terbatas pada aspek non-medis. Dari hasil pengamatan tersebut diharapkan perusahaan akan mampu memprediksi kelas risiko yang akan diterima dan terhindar dari moral hazard. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana proses underwriting. Nah, bagaimana proses underwriting dilakukan, yaitu pada tahap awal dimulai ketika kita berdiskusi dengan agen asuransi. Dalam hal ini, agen asuransi menjadi underwriter pertama yang menyeleksi dan menimbang risiko kamu apakah bisa mendapatkan asuransi atau tidak. Biasanya, seleksi risiko dilakukan dengan memberikan semacam kuesioner yang harus diisi atau dijawab oleh calon tertanggung. Nah, di dalam kuesioner tersebut, calon tertanggung harus menjawab dengan sebenar-benarnya segala hal yang berkaitan dengan data diri, riwayat penyakit, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dalam keluarga, penyakit berat yang pernah diderita, dan sebagainya. Terutama dilakukan dalam proses seleksi risiko untuk produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, adapun dalam proses seleksi risiko untuk asuransi kerugian seperti asuransi rumah atau asuransi mobil, agen asuransi biasanya meminta data-data sebenarnya terkait harta atau aset yang hendak diasuransikan tersebut. Misalnya tahun pembelian,
frekuensi pemakaian, lokasi rumah, luas bangunan, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya, jawaban dari UAS Praktik Underwriting. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam jawaban tersebut, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya Aisyri Pujiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.